Halo YouTube, selamat malam. Oke, kembali lagi dengan IGFX dengan channel YouTube kami. Oke, kebetulan karena saya lagi tidak ada kesibukan dan semua urusan kehidupan personal sudah selesai. Oke, malam ini kita bahas sedikit ya tentang something yang sangat-sangat ingin saya bicarakan karena minggu ini banyak sekali apa ya kalau saya bilang itu di sosmed banyak sekali perdebatan dan hal-hal yang saya rasa itu tidak tidak perlu ya. Oke, jadi topik kita dalam diskusi kali ini adalah cepat ya. Ini akan masuk dalam username ya. Oke, jadi user mindset poinnya adalah jebakan. Jebakan, what is jebakan, what is a trap, apa ini jebakan, what is this guy, trap or fail. Oke, jadi saya bisa mengelompokkan seorang trader itu menjadi empat golongan ya. Apa saja golongan itu? Oke, kita mulai dari yang teratas ya, kita gambarkan di sini piramidanya seperti itu, kita bagi menjadi empat. Oke, good. Satu, dua, tiga. Yang paling atas ya, saya sudah menyebut mereka itu, kita sebutnya itu mungkin bisa banyak yang bilang master whatever bla bla bla, no, saya sudah menyebut mereka itu the magician. Yang paling atas ini the magician trader, saya sebut ya, the magician trader, nanti saya jelaskan. Nah, yang level kedua ya, dia masih mentalis ya, dia masih mentalis, the mentalis trader. Buat teman-teman yang mungkin tidak siap menerima hal-hal seperti ini, saya sarankan untuk tidak menonton ya, because this sometimes akan membuat dirimu tidak senang mungkin, maybe. uh, Potong nih ya. Oke, saya habis dulu, saya geser. Oke, the mentalis. Yang level kedua ya, ini ngapain ya, yang level kedua ini sudah dia perform, the artist ya. Nah, yang keempat ini ngapain, ini kerjanya apa, nongkrong di toko sul ya, ini masih nyoba-nyoba. Nah, ini saya anggap level seorang trader tuh seperti ini aja, empat golongan aja ya. Saya jelaskan kenapa saya memberikan analogi seperti ini, uh, biar teman-teman nanti akan paham sedikit. Oke, empat golongan. The magician ya, the magician dia ngapain, the magician ini, the magician trader itu adalah seorang trader yang sudah pintar dalam melakukan suatu trik ya, melakukan suatu trik, setiap aksinya itu jarang gagal ya. Artinya apa, setiap dia melakukan suatu performance gitu, suatu ya, apa ya, action ya, itu pasti sangat bagus, tapi tidak setiap hari dan dibayar mahal. Nah, ini adalah trader-trader tingkat tinggi yang dimana dalam setahun itu dia hanya trading mungkin 3 kali, mungkin hanya 3 kali saja ya. Dia seperti the magician, the real master itu, dia hanya ngambil so-so besar ya, mungkin setahun itu hanya 2 kali aja, tapi langsung dibayar mahal. Jadi the magician trader ini dia memang punya the magic, dia tahu magicnya gitu.
dan sekali dia tampil, sekali dia perform, dia mendapatkan money yang sangat banyak, ya, dia mendapatkan fun yang sangat banyak. Oke, jadi the magician trader di situ adalah orang-orang yang memang dia tahu bahwa ada magician, ya, gue adalah seorang magician, seorang pesulap, seorang tricker, ya, orang yang menggunakan trik. Jadi di situ dia memang sudah tidak berbohong kepada dirinya bahwa dia menggunakan suatu trik, walaupun dia memang sangat mahir di situ. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, the mentalist. Nah, dia hampir mirip-mirip seperti the magician, tapi tingkatnya agak lebih rendah dikit. Nah, kalau the mentalist ini dia, kalau saya bilang ya, dia masih membutuhkan beberapa experience, membutuhkan beberapa eksperimen lagi, sehingga dia bisa menjadi seorang magician trader. Ya. Nah, biasanya the mentalist ini, ya, dia dari segi fun itu dia cukup. Dia nggak sebanyak si magician. Dia nggak sebanyak si magician. Dia cukup aja. Ya, yang dilakukan di sini biasanya adalah bereksperimen, melakukan riset. Nah, jadi trader-trader di level 2 itu adalah trader-trader yang sudah mulai riset, teman-teman. Tujuan risetnya apa? Yaitu tadi, untuk menjadi the magician tadi. Jadi tata the mentalist ini biasanya dia sudah dapat fun, udah dapat profit, itu cukup aja gitu, nggak banyak-banyak banget gitu. Cukup aja buat hidup. Nah, tapi dia alihkan waktu senggangnya untuk melakukan riset. Ya. Kenapa saya sebut the mentalist? Nanti teman-teman paham sendiri, cari jadi biasanya the mentalist ini, ya, trader level 2 yang saya sebut the mentalist ini, kebanyakan dia akan melakukan eksperimen, ya, melakukan eksperimen, melakukan riset, ya, percobaan. Oke. Nah, yang ketiga ini, the performer atau the artist. Nah, ini biasanya yang level ketiga ini dia masih butuh pengalaman, teman-teman. Dia masih baru tapi masih praktek, ya. Jadi kerjaannya itu sana sini, masuk TV sana sini, ya, syuting sana sini, ya, sibuk-sibuk, ya. Dia adalah trader yang baru, teman-teman, ya, baru bisa buka sell, baru bisa buka buy, baru bisa withdraw, 1 bulan baru withdraw, 2 bulan baru withdraw. Jadi trader yang baru gitu, ya, 1 minggu baru bisa dapat 100 $200. Ada trader-trader yang baru gitu loh, ya, seorang artis gitu loh, nampil terus, ya, lagi gila spotlight, lagi senang muncul di kamera, ya. Nah, ini yang ketiga, ya, jadi dia trader yang baru sebenarnya, ya. Jadi yang dilakukan tuh ya sebenarnya hanya tampil-tampil entertain aja, menghibur saya. Tapi yang didapatkan sebenarnya nggak banyak, ya, karena kata kuncinya adalah baru, ya. Jadi dia baru mungkin withdraw 2 kali, dia baru bisa mendapatkan $500 pertama, dia baru mencapai 1000, mungkin nggak nyampe 1000, mungkin baru 200 kali trading transaksinya, mungkin dia baru juga jualan sinyal VIP, baru laku 100 100 itu 100 member. Jadi orang-orang yang baru gitu loh, orang-orang yang masih mengejar kuantitas. Dan kalau yang keempat ini apa? Nah, kalau yang keempat ini masih hobi nongkrong, nongkrong di toko sulap. Nah, kenapa saya bilang nongkrong? Saya nggak sebut bahasanya, de apa, nggak tahu istilahnya, ya. Kita nyebutnya ya orang yang hobi nongkrong aja. Nah, karena sebenarnya ada kata-kata yang biasanya kalau saya tulis, nanti kalau teman-teman YouTube baca nanti kesal. Nah, itu biasanya kata-kata seperti itu kita gunakan aja ketika kita bicara di grup private. Jadi itu lebih aman. Nah, tapi kalau untuk YouTube ya kita ngomong seperti ini ya, biar lucu-lucu aja. Karena ini adalah pembahasan yang lebih sifatnya general dan umum. Oke, tidak menyudutkan siapa, ya. So, yang level 4 ini adalah orang-orang yang ya kerjanya tuh pindah-pindah grup, join sana sini grup, nggak ada pendirian, nggak punya sistem, nggak ngerti tujuannya apa, nyoba sana sini, ya kayak orang main sulap, teman-teman, baru-baru main itu. Jadi mencoba segala alat, dia coba, jadi kayak trader itu baru tuh nyoba semua metode itu loh, metode semua dia coba, ya, semua dia coba, dari modal 1000 sampai modal 1 triliun dia coba semua. Mungkin dia nyoba juga tuh, dia trading di kamar mandi, trading di atas tempat tidur, di dapur, di atas lantai, trading sambil bawa motor. Nanti dia coba semua deh cara, yang penting dia bisa jadi pesulap hebat. Nah, jadi mindsetnya adalah masih nyoba-nyoba. Nah, ini adalah jebakan, teman.
jebakan. Apa saya bilang jebakan? Jebakannya di mana? Jebakannya itu adalah tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Ya, so trapnya di mana? Trapnya itu adalah di sini. Di sini trap. Tingkatan pertama dan tingkatan kedua itu adalah trap. Kalau teman-teman sudah masuk ke tingkatan ketiga, sudah. Oke. Nah, mungkin saya rasa ini tidak akan selesai ya dalam satu video, tapi saya coba membahas ini sedikit lebih jelas. Ini saya bikin video malam, jadi mungkin suara saya tidak bisa besar-besar gitu. Oke. Nah, kenapa saya bilang ini trap? Pertama, psikologi orang pada tingkatan golongan pertama dan kedua, biasanya itu kalau saya bilang itu ya, ya kayak babi baru lepas kandang gitu. Ya kayak hewan ternak nggak jinak gitu. Ya, harus diikat dulu. Kalau nggak diikat kabur. Nah, artinya apa? Itu nggak tenang. Darahnya panas. Darahnya panas. Kenapa? Entah kenapa. Ya, dia seperti Dracula. Orang-orang golongan pertama dan golongan kedua ini. Dia gatal. Dia ingin mencoba terus. Dia ingin bereksperimen terus. Padahal dia tahu bahwa tanpa ilmu yang bagus, ya semua eksperimenmu itu bisa gagal. Ya, kenapa saya bilang begitu? Oke, be honest. Saya itu pencinta film fiksi. Ya, dan saya suka sesuatu yang detail. Ya, apalagi film-film yang melibatkan kriminal, melibatkan sains, apalagi kimia, fisika. Saya sangat suka. Oke, saya beritahu teman-teman. Kalau orang paham sains, apalagi kimia, chemical. Nah, dalam ilmu kimia, yang penting itu adalah reaksi. Tetapi reaksi itu bisa jadi beracun, bisa jadi berguna. Ya, dia bisa jadi racun itu. Kalau apa? Ya kalau kita salah dosis saja, salah. Ya, jadi obat itu kalau kita minum sesuai dosis, kita bisa sembuh. Tapi kalau berlebihan, kita bisa mati keracunan, overdosis. Ya, nah, so tahap pertama dan tahap kedua ini itu yang sering terjadi. Kebanyakan overdosis, kayak lagu, ya kan? Overdosis gitu. Ya. Jadi bukan masalah reaksinya, teman-teman. Ya. Tetapi karena tidak punya ilmu yang mumpuni, tidak punya takaran, belum ngerti, ya dia suka asal campur, oplos, itu bahasanya oplos itu, ya. Oplosan, campur-campur-campur, metode dicampur-campur, mindset dicampur-campur, bahkan tekniknya itu salah, ya kan. Akhirnya apa? Seperti yang saya bilang, overdosis. Nah, kebanyakan dari tahap golongan satu dan golongan dua ini paling sering berisik di sosmed, saya bilang. Entah kenapa sosmed, saya rasa isinya nih dua golongan ini aja sekarang. Saya nggak melihat si mentalis dan the magician. Kenapa? Saya tahu the magician itu ngapain, dan saya tahu the mentalis itu ngapain. Ya, mereka tidak akan sekonyol itu untuk beribut-ribut. Why? Ya karena mereka adalah orang yang sudah mengerti, dan mereka sudah berdamai dengan dirinya bahwa trading is just a trick. Ini hanya sebuah trik. Ini hanya sebuah tipuan. Ini hanya sebuah kelihayan. Tidak lebih dari itu. Dan ini adalah suatu pertunjukan. Ya, tidak lebih dari itu. Tujuannya adalah making money. Nah, kebanyakan trader ini dia lupa tentang itu. Nah, sehingga apa? Terkadang dia terjebak. Terjebak dari apa? Dia terjebak dengan pertunjukannya dia sendiri. Dia terlena. Dia keasikan. Ya, akhirnya apa? Orang bilang itu apa? Star syndrome. Nah, star syndrome orang bilang. Nah, itu uh, mereka apa ya? Kayak ketagihan untuk dilihat oleh banyak orang dengan pengoblokannya. Ya, kenapa saya bilang itu? Ya, well nanti teman-teman sadar. Ya, banyak di luar sana orang nggak berani ngomong seperti ini. Kalau saya berani, kenapa? Ya saya cukup, gimana ya, saya nggak mau teman-teman terjebak dalam satu jebakan. Ini jebakan, teman-teman. Ya. Kenapa? Saya kasih tahu, tidak ada yang instan, dan semua itu harus dimulai dari bawah, dan mulainya dari hal yang basic, dan fokuslah pada yang basic.
fokuslah pada yang simple. Sesuatu itu yang mudah, yang simple, yang ringkas, itu jauh lebih hebat, saya bilang. Teman-teman gak usah pusing sama hal yang kompleks, ngelihat kiri, ngelihat kanan, oh dia pakai yang ini, pakai yang itu, hebat hebat ini itu. Nggak usah. Saya kasih tahu, mereka itu pada waktunya akan sadar. Kenapa? Saya udah bilang, mereka itu adalah orang-orang di golongan pertama dan yang kedua. Oke, golongan pertama dan yang kedua sih bilang. Dan seperti udah saya jelaskan tadi, ya, hobinya apa? Nongkrong di toko, nyoba-nyoba sana sini, ya, nyoba kartu, nyoba pistol air, nyoba ini, nyoba itu. Nah, ya kayak orang-orang baru belajar sulap lah, saya bilang. Mereka nyoba alat biar kelihatan keren kan, ya. Tetapi saya tanya, yang pintar dia, apakah karena dia bisa memainkan alat sulap itu dia dibilang pintar? Salah. Yang hebat itu yang bikin itu alat. Karena yang bikin itu alat dia paham cara kerjanya, sehingga orang lain bisa mainkan. Nah, kesalahannya di situ mereka. Oke, jadi semoga teman-teman paham di situ, ya, kesalahannya di situ. Dan kesalahan yang lain banyak, ya. Jadi mereka di sana ya baru performanya, ya baru-baru mulai, baru-baru merasakan, darahnya masih panas, pengendalian mentalnya belum. Kalau dalam psikologi itu ada istilahnya berefek, ya, yang dimana sikap psikologi manusia itu saat dia mengetahui sesuatu yang baru, confidence-nya naik, meningkat, adrenalinnya naik, meningkat, tetapi tidak sebanding dengan kecerdasan atau pengetahuan yang dia punya, sehingga dalam beberapa periode itu akan menurun menurun menurun, dan sampai pada titik dia sadar bahwa sebenarnya dia bukan siapa-siapa, dia akan langsung drop, confidence-nya akan drop. Tetapi jika dia berhasil lolos dari fase itu, dia akan mulai stabil, dan fase stabil itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena teman-teman akan belajar menikmati prosesnya. Jadi awal-awal orang itu biasanya so pintar, oh pakai yang ini, pakai yang ini, pakai ini, fancy fancy, ya, ya, ngapain pakai yang ini, terlalu simple, ini udah modern, ini 2022, ngapain masih pakai seperti ini. Sekarang saya kasih tahu, kalau bisa saya skak orang-orang seperti itu, mungkin dia nggak bisa berkutik kadang. Saya kasih tahu teman-teman, hal-hal yang simple itu terlihat dari mata kamu, ya. Sama seperti kertas itu putih, itu dilihat dari mata kamu sendiri, tetapi mata si pembuat kertas sangat berbeda, dia sangat bisa membedakan, ya. Dari kertas yang putih mungkin dia bisa tahu bahan, tingkat kelembutannya mungkin itu beda-beda, ya. Bahkan pabrik yang buat itu mungkin dia tahu. Nah, detail, ya. Sesuatu yang simple itu kelihatan dari kacamata siapa yang lihat. Lah pemula itu kan ngelihat apa itu simple. Sama seperti motor itu maju. Wah, motor itu maju gampang ya, narik gas semua maju. Simple, ya kan, narik gas maju. Padahal kan dia nggak paham mekanisme mesin. Yang dia tahu kan narik gas maju. Nah, si pemula-pemula itu kan seperti itu. Taunya apa? Narik gas ya maju, narik gas ya maju. Jadi dia melihat, oh ini simple, simple, simple. Gampang ini, oh gampang ini, oh nggak butuh nih, saya maunya yang keren, yang sulit. Padahal dari kacamata orang yang sudah menjadi mentalis misalnya, sudah melakukan eksperimen yang banyak, dan dia sudah memahami the algorithm, sudah memahami apa itu the algorithm, dan banyaknya rahasia yang disembunyikan selama ini, banyaknya kebenaran yang terbongkar dari jurnal-jurnalnya dia ketawa sendiri kok, gitu. Karena dia udah tahu bahwa ya selama ini yang bodoh ini sebenarnya siapa, gitu. Yang bodoh ini siapa? Makanya, ya, sebagai pemula jangan sampai kena jebakan. Jebakan apa? Ya seperti saya bilang tadi, seorang pemula itu gak usah gonta-ganti metode, dan gak usah apa ya, pindah-pindah grup sana sini, ya. Cukup teman-teman itu fokus dengan satu atau dua objektif yang teman-teman rasa ini penting,
ini cukup, ini paham, masuk akal, yang penting masuk akal aja. Uji coba selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya. Uji coba secara backtest, secara forward test dalam bentuk paper. Jika itu bagus hasilnya, teman-teman lanjutkan pada demo account langsung, ya. Tadi itu baru paper, sekarang langsung demo account, ya. Ya, apa langsung langsung demo boleh juga, terserah. Tapi kalau saya mungkin paper dulu, jurnal dulu, ya. Screenshot before after, terus before after, screenshot 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 selama 1 sampai 2 3 bulan, kemudian baru lakukan demo account, langsung forward test dengan demo, eksekusi langsung dengan limit order. Setelah bagus, mungkin 6 bulanan hasil bagus, teman-teman baru masuk akun real dengan modal 1/5 dari modal asli. Modal misalnya 50 juta, masukin dulu 10 juta atau 5 juta. Gunakan resiko kecil, jalan itu. Dengan metode tadi. Sampai nanti teman-teman sadar, ya, bahwa semua yang orang bicarakan, metode-metode Venciana itu sebenarnya adalah ilusi saja. Itu hanya manipulasi saja. Ya. Kenapa? Nanti teman-teman sadar. Ya, saya nggak bisa bilang kenapa. Ya, karena nanti akan kelihatan bullshit. Saya mencoba untuk memberikan satu pandangan bahwa trading itu tidak harus mengikuti apa yang orang-orang ramai lakukan, karena itu sangat berbahaya. Ya, itu yang saya lihat sekarang. Perdebatan dari orang yang ramai itu menyebabkan suatu koloni, menyebabkan suatu apa ya, geng-gengan orang-orang yang punya satu fanatisme, dan itu menyebabkan apa ya, tidak netral, ya. Dan itu yang bahaya, padahal mereka nggak sadar mereka itu masih golongan 1 dan 2 gitu, ya. Itu dari penilaian saya. Kenapa? Karena saya tahu orang golongan 3 dan golongan 4 seperti apa. Ya, mereka itu sudah sangat dewasa dan tidak seperti itu perilakunya biasanya. Saya tahu betul mereka. Ya, they are scientists. Mereka adalah orang yang eksperimental dan mereka pasti bisa berpikir jauh lebih pintar. Rata-rata trader-trader yang hebat itu pintar. Mereka pintar. Dan mereka biasanya sudah tidak memperdebatkan hal-hal konyol gitu. Nah, ya. Dan kalau teman-teman lihat metode-metode yang mereka lakukan, mereka gunakan strategi, itu adalah strategi yang sangat simpel, simpel sekali, sampai teman-teman mungkin ketawa sendiri. Hanya seperti ini, nah, ya, tapi bisa menghasilkan hasil gitu. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang jebakan. Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Saya harap teman-teman tidak ada yang merasa tersinggung, tetapi catatlah dari kata-kata saya tadi. Ya, karena ini hanyalah uh, semacam himbauan dan banyak sekali teka-teki yang teman-teman harus pecahkan dari pembicaraan saya tadi. Buat teman-teman yang menyukai hal-hal berbau puzzle, yang pasti selalu saya tekankan bahwa strategi itu cukup simpel, ya. Karena dari sesuatu hal yang sangat-sangat simpel tadi, sangat ringkas tadi, sebenarnya ada banyak rahasianya dan cara melihat sesuatu yang simpel itu sangat berbeda. Karena dibutuhkan suatu kesenian, ilmu seni, seni membaca harga itu sendiri. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you so much. Selamat malam. Bye bye.